Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama lagi di masa pandemi ini. Untuk kali ini, Pak Guru akan memberi materi kelas 9 semester 1 yaitu bentuk perpangkatan dan bentuk akar. Pak Guru yakin pada waktu di MI atau di madrasah ibtidaiyah ataupun di sekolah dasar ataupun bahkan di kelas 7 dan 8 kalian sudah mempelajari bentuk-bentuk perpangkatan dan bentuk akar. Tapi pada kali ini untuk video pembelajaran kali ini Pak Guru akan menyampaikan bentuk perpangkatan. Untuk bentuk akar nanti akan Pak Guru sampaikan pada video yang berikutnya. Baiklah, langsung aja untuk materi yang pertama yaitu bentuk perpangkatan dan bentuk akar. Sifat yang didapat atau ditemukan dalam bentuk perpangkatan. Ingat untuk sifat-sifat di sini ada beberapa sifat Pak Guru tuliskan, tapi tidak usah kalian hafalkan. Karena jika kalian hafalkan suatu saat akan lupa. Tapi sifat yang Pak Guru tulis ini adalah kalian pahami. Kalian bisa paham dengan cara kalian lihat, kalian eh, teori-teori yang akan disampaikan nanti kalian lihat, kemudian kalian pahami, kalian belajar untuk menulis kembali, kemudian kalian terapkan ke dalam bentuk-bentuk soal, ya kan? Ya, baiklah. Untuk sifat yang pertama yaitu A pangkat N dikalikan A pangkat M. Bisa dituliskan A dipangkatkan N ditambah M. Dilihat di sini. Ini adalah bilangan pokoknya sama. Pangkatnya itu yang berbeda. Dengan kata lain, dengan pemahaman, bukan dihafalkan, jadi dengan pemahaman, jika di sini bilangan pokoknya sama, maka ditulis sekali saja. Sedangkan pangkatnya perkalian menjadi penjumlahan. Ya, jadi semacam itu. Untuk sifat yang kedua yaitu ada perkalian, maka temannya adalah ada pembagian. A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Bagaimana cara menuliskan? Atau sifatnya bagaimana? Atau bentuk sederhananya bagaimana? Sama. Karena di sini bilangan pokoknya sama, maka hanya ditulis sekali saja. Itu hanya untuk pemahaman saja. Kemudian, kalau tadi perkalian menjadi penjumlahan, maka pembagian akan menjadi pengurangan. Yang dikurangi yang mana? Pangkatnya. N dikurangi M. Pembagian menjadi pengurangan. Berbeda dengan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga kalian lihat di sini. Sifat yang pertama itu bilangan pokoknya sama, A dan A. Tetapi di sini, untuk yang ketiga, yang sama adalah pangkatnya. Bilangan pokoknya berbeda. Tadi dikatakan jika yang sama hanya ditulis sekali saja. Sedangkan yang berbeda bagaimana? Yang berbeda, jika yang berbeda bilangan pokoknya, maka bilangan pokoknya dikalikan. A dikalikan B, A kalikan B dipangkatkan N. Berbeda di sini. A ditulis sekali saja, pangkatnya dijumlahkan jika perkalian. Kalau pengurangan, dikurangi. Sifat yang keempat. Bagaimana sifat yang keempat? Sifat yang keempat sama tadi. Ada perkalian, berarti ada pembagian. Yang sama adalah pangkatnya, yang berbeda bilangan pokoknya. Maka yang berbeda karena perkalian tetap ditulis perkalian. Yang berbeda adalah bilangan pokoknya, karena pembagian tetap ditulis pembagian. Per atau ditulis per. Pangkatnya ditulis sekali saja, karena yang sama. Jadi bisa ditulis A pangkat N dibagi B pangkat N, itu A per B dipangkatkan N. Sifat yang kelima A pangkat negatif N itu nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Dari pembilang menjadi penyebut. Karena A pangkat min N itu sama saja A pangkat min N per 1. Jadi A pangkat min N itu sebagai pembilang menjadi penyebut. Maka negatif menjadi positif 1. Ingat, untuk sifat yang kelima ini,
Jika kalian sekarang adalah kelas 9, kelas 9 tidak ada ujian nasional kayak kakak kelas kemarin. Kalau kakak kelas kemarin itu ada ujian nasional. Soal semacam ini sering sekali setiap tahun itu keluar tanda negatifnya. Tetapi kalau sekarang tidak ada ujian nasional, adanya ujian madrasah atau ujian sekolah. Sedangkan tidak ada ujian nasional, adanya sekarang AKM. AKM hanya untuk kelas 8 jika MTS atau SMP, kelas 5 jika SD ataupun MI, kelas 11 jika MA ataupun SMA, SMK. Itu AKM namanya. Kemudian untuk yang keenam, A pangkat N dipangkatkan M. Pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. A dipangkatkan N kali M. Nah, itu adalah ada 6 sifat. Sebenarnya banyak sekali sifat bentuk perpangkatan. Nanti dapat kalian temukan sendiri. Tidak harus sifatnya semacam ini. Ini hanya dengan pengalaman-pengalaman setelah ada soal, kemudian dianalisis, kemudian ternyata akan ketemu sifat-sifat sebagai yang telah Pak Guru terangkan tadi. Yang Pak Guru terangkan, Pak Guru tulis hanya 6. Sebenarnya masih banyak sekali sifat. Ingat, tidak usah dihafalkan, tapi difahami. Sekarang melangkah ke contoh-contoh soal. Soal yang sederhana dulu. Yaitu, ingat, di dalam soal yang perlu diperhatikan adalah perintahnya atau pertanyaannya itu apa. Di sini perintahnya atau pertanyaannya hanya menyuruh menjadikan perkalian berulang, tidak menghitung atau menyederhanakan. Hanya bentuk pangkat menjadi perkalian berulang. Contoh sederhana. A pangkat 3 artinya apa? Ya A pangkat 3 itu A dikalikan A dikalikan A. Yang kedua, 3 pangkat 4. Kalau ini adalah bentuk variabel, ini langsung ke angka. 3 pangkat 4, tidak usah dihitung. Yaitu 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Itu 3 pangkat 4. Berulang, 3-nya berulang 4 kali karena pangkatnya 4. Berikutnya, meningkat kembali bentuk variabel, kemudian bilangan bulat, sekarang pecahan. 1/2 dipangkatkan 5. Artinya, ya 1/2 atau setengah dikalikan. Setengah dikalikan, setengah kalikan, setengah kalikan, setengah. Berikutnya keempat, soal yang keempat. Agak meningkat lagi, sekarang yang berada di dalam kurung ada negatif 6. Kalau tadi sudah ada bilangan bulat, positif, sekarang bilangan bulat negatif. Berbeda dengan soal nanti berikutnya yang kelima. Negatif 6 pangkat 3 artinya yang di dalam kurung negatif 6 berarti negatif 6 kalikan negatif 6 dikalikan negatif 6 3 kali. Yang kelima, bedakan. Yang nomor 4, negatif 6 berada di dalam kurung, tetapi yang berada di dalam kurung ini adalah hanya 7-nya, negatifnya tidak. Berarti yang berulang hanya 7 saja. Bisa dituliskan bagaimana? Negatif 7 kalikan 7. Yang berulang adalah 7, negatifnya tidak. Ini yang perlu dibedakan. Kemudian sekarang bentuk variabel. Kalau tadi hanya variabelnya 1, sekarang variabelnya 2 atau lebih. A kalikan B pangkat 4. Bentuk ulangnya bagaimana? Yang dalam kurung itu A kalikan B, maka A kalikan B dikalikan A kalikan B dikalikan A kalikan B dikalikan A kalikan B sebanyak 4 kali. Yang ketujuh, ada tanda negatif, di dalamnya ada bentuk perpangkatan, agak meningkat lagi. Yang perlu diperhatikan itu hanya yang penting yang berada di dalam kurung itu berapa? Ya ditulis sampai berapa kali pangkatnya. Kalau 5 ya 5 kali, 3 ya 3 kali. Negatif A kalikan B kuadrat dipangkatkan 3 berarti negatif A kalikan B kuadrat karena yang berada di dalam kurung adalah negatif A kalikan B kuadrat dikalikan negatif A kalikan B kuadrat dikalikan negatif A kalikan B kuadrat sebanyak 3 kali, pangkatnya 3. Yang terpenting, semuanya yang berada di dalam kurung itu berulang sampai N kali sesuai dengan bentuk pangkatnya. Sekarang perintahnya berbeda. Kalau tadi hanya bentuk berulang, sekarang soalnya adalah
sederhanakan, sudah menyederhanakan. Ingat, tidak menghitung, cuma menyederhanakan, tidak bentuk berulang. Beda. Kalau tadi hanya berulang, sekarang menyederhanakan. Berikutnya nanti akan menghitung. Soal yang bentuk yang kedua adalah hanya menyederhanakan saja. 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4, seperti sifat yang pertama. Di sini sama, bilang pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Bagaimana? 3 dipangkatkan, 2 ditambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. 3 pangkat 6. Dah selesai. Hanya ditulis 3 pangkat 6 saja. Nggak usah menghitung. Kemudian soal yang kedua, sekarang ada tanda negatifnya. Negatif 2 pangkat 3 dikalikan negatif 2 pangkat 5 sama. Ini pilihan pokoknya sama. Ada negatif dan tidak, nggak usah bingung. Maka negatif 2-nya ditulis, pangkatnya dijumlahkan. 3 perkalian menjadi penjumlahan, ditambah dengan 5. 3 tambah 5, 8. Jadi hasilnya negatif 2 pangkat 8. 2 boleh di dalam kurung di sini. Negatif 2-nya di dalam kurung, boleh tidak semacam ini. Yang ketiga, nah di sini untuk soal nomor 1 dan 2, bilangan pokoknya sama semuanya, bilangan pokoknya sama. Sekarang bilangan pokoknya berbeda, ada 5, di sini 25. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, buat dalam bentuk bilangan perpangkatan terlebih dahulu. Karena 5 itu bilangan prima, maka tidak bisa disederhanakan lagi, tidak bisa dibuat dalam bentuk perpangkatan. Maka 5 pangkat 3 tetap. Sedangkan 25 itu bisa ditulis 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Nanti akan ketemu sifat yang keenam. Pangkat dipangkatkan, maka pangkat dikalikan. Bagaimana cara menuliskannya? 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 dikalikan 2 dikalikan 4, 8. 5 pangkat 8. Ini sudah bilangan pokoknya sama. Maka ditulis kali, pangkatnya dijumlahkan. 5, 3 ditambah 8, 11. Jadi 5 pangkat 11. Berikutnya, nomor 4. Beda lagi di sini. Semua bilangan pokoknya yang berada di dalam kurung itu berbeda semuanya. Kalau ini tadi cuma 2 saja. Di sini ada 4 suku. Bagaimana cara penyederhanaannya? Sama seperti tadi. Kalau tadi itu 5 bilangan prima, nggak usah disederhanakan, tetap. Ini 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 8 bukan, 27 bukan, maka disederhanakan. Menjadi bagaimana? 2-nya tetap, pangkat negatif 5, 3-nya tetap, sedangkan 8 itu bisa ditulis menjadi 8 itu 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu nilainya 8, 2-nya tetap. Nanti akan pangkat dengan pangkat sifat 6. Sedangkan 27 bisa ditulis 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Maka akan menjumpai pangkat dipangkatkan. Bagaimana? Pangkat dikalikan. Bagaimana cara menuliskannya? 2 pangkat negatif 5 tetap. 3 pangkat 12 tetap. Pangkat dipangkatkan. 3 kalikan 2, 6. 3 kalikan negatif 3, negatif 9. Ini sudah. 2 sama. 3 sama. Jadikan 1. Bagaimana jadikan 1? Bagaimana? 2 pangkat negatif 5. 2-nya bisa dipindah ke depan karena 2 kalikan 3 kalikan 4 bisa ditulis 2 kalikan 4 kalikan 3 atau 3 kalikan 4 kalikan 2. Sama. Di sini bentuk perkaliannya semuanya. Maka 2 pangkat 6 bisa dipindah ke depan. 3 pangkat min 12, 3 pangkat 12 tulis 3 pangkat 12. 3 pangkat negatif 9 sama. Jadi di sini bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokoknya sama, maka perkalian tinggal menjadi penjumlahan. Bagaimana? 2 pangkat 1. Dari mana 2 pangkat 1? Negatif 5 ditambah 6. 1. 12 dikurangi 9. 3. Ini sudah selesai. Atau bisa ditulis lagi 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Jadi bisa ditulis 2 kalikan 3 pangkat 3. Itu untuk penyederhanaannya. Jadi nanti ingat mungkin ada soal jangan sampai keliru. Ada 2 pangkat 0. Misalkan 2 pangkat 0 itu nilainya berapa? Nilainya jangan sampai terkecoh. 2 pangkat 0 nanti 0. Atau 2 pangkat 0, 2. 2 pangkat 1 juga 2. Nanti akan ada soal yang berikutnya tentang perpangkatan dengan pangkat 0. Soal yang kelima berikutnya. Soal yang kelima dengan perintah yang sama, sederhanakan bentuk pangkat di bawah.
ini agak meningkat lagi, kalian pahami bisa karena terbiasa. Terbiasa mengerjakan, penasaran, nanti akan bisa mengerjakan bagaimanapun tipe soalnya. Kalau tadi hanya bilangan pokok, sekarang pecahan. Ada pecahan berbeda, berbeda juga. Di sini bilangan di sini bilangan bulat. Dua bilangan primat, tidak bisa dirubah. Tiga bilangan primat, empat. Sedangkan empat adalah bukan bilangan prima. Berarti nanti silakan dibuat dengan bentuk yang lain. 27 sama, bukan bilangan prima. Bagaimana caranya? Caranya yaitu setengahnya tetap, kepetikanya tetap. Dua bukan bilangan prima. Dua itu nilainya sama dengan 2 pangkat 2. 27 nilainya sama dengan 3 pangkat 3. Ini nanti 3 ada 3, ada 2 ada 2. Berikutnya yaitu pangkat dipangkatkan. Seperti tadi, pangkat dikalikan. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berapa? 6. 1 dipangkatkan 3, 1. Ini 1 pangkat 2, nanti nilainya 1. 3 pangkat 3, tetap dulu. Berikutnya, perubahannya yang mana? Nah, di sini. Dari 1/2 dipangkatkan negatif 5, itu menjadi 2 pangkat 5. Kok bisa 2 pangkat 5 dari mana? Ini semuanya dipangkatkan negatif 5. 1 pangkat negatif 5 per 2 pangkat negatif 5. Negatif menjadi positif, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 2 pangkat negatif 5 menjadi positif, penyebut menjadi pembilang, menjadi 2 pangkat 5. Sedangkan 1 pangkat negatif 5, ini pembilang menjadi penyebut per 1 pangkat 5. Ini sebenarnya per 1 pangkat 5. 1 pangkat 5 itu berapa? 1 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 1. Hasilnya 1. Berapapun dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri kecuali 0. Dikalikan nih 1/3 pangkat 2. Boleh di sini. 1/2 pangkat 6. Disamakan di sini, urut. Biar nanti ini ada 2 pangkat, 2 pangkat. Bisa disederhanakan nanti. 1/3 digabung dengan 3 pangkat 3. Sehingga di sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini penyebut menjadi pembilang, maka menjadi ke atas 2. Sebenarnya bisa ditulis nanti 2 kalikan 5 dikalikan 2 pangkat negatif 6. 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat negatif 6, maka menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 6. Dikalikan, ini pangkat positif berada di bawah atau penyebut menjadi pembilang, maka ini nanti menjadi, ini nilainya sama saja menjadi 3 pangkat min 2. Berarti nanti 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, ini menjadi 3 pangkat min 2 dikurangi 2. Sehingga jika disederhanakan, 2 pangkat negatif 1 dikalikan 3 pangkat 1. Tadi 3 pangkat 1 itu berapa? 3. Menjadi 2 pangkat negatif 1 kalikan 3. Ini bentuk sederhana. Berikutnya untuk soal yang sudah agak meningkat lagi, yaitu ubahlah menjadi pangkat positif. Jadi ada soal, nanti berarti pangkat negatif menjadi pangkat positif. Soal sederhana terlebih dahulu. 2 pangkat negatif 3 itu nilainya sama dengan 1/2 pangkat 3. Ini sebenarnya soal tadi sudah dibahas soal yang keempat, tapi ini untuk mengingat kembali. Berikutnya 2 kalikan 5 pangkat negatif 4. Bedakan dengan soal yang pertama. Ini tidak ada angkanya, sebenarnya angkanya 1. Ini angkanya 2, berarti menjadi 2/5 pangkat 4. Negatif menjadi penyebut, pembilang menjadi penyebut. Kemudian yang ketiga, 3 kalikan A dipangkatkan negatif 5. Berbeda dengan 2. 2 di luar kurung, 3 berada di dalam kurung. Menjadi 1/3 pangkat A 3 kalikan A dipangkatkan 5. Atau bisa ditulis juga 1/3 pangkat 5 dikalikan A pangkat 5. Semuanya dipangkatkan 5. Ingat di sini, jangan sampai terkecoh nanti yang dipangkatkan 5 hanya 3-nya saja.
Kemudian soal yang berikutnya, kalau tadi soal hanya mengingat kembali dari soal nomor 4 itu ada negatif, maka diulang tadi. Sekarang perintahnya adalah sudah bentuk berpangkat di bawah ini menjadi pangkat positif. Sudah perintahnya adalah sederhanakan, pangkatnya positif. Kalau hanya tadi soal yang sebelumnya adalah berubah menjadi pangkat positif, kalau sekarang sederhanakan, sudah meningkat, sudah menyederhanakan. A dikalikan B pangkat 3 kalikan A pangkat 2 kalikan B pangkat 2. A dan A jadikan 1. B dan B jadikan 1. Jadi bisa dituliskan menjadi A ini enggak ada pangkat, sama saja pangkatnya adalah 1. Jadi A 1 ditambah 2, B-nya 3 ditambah 2. Berapa? A pangkat 3, B pangkat 5. Ini sudah beberapa variabel. Berikutnya X kalikan Y pangkat negatif 5, kalikan Y pangkat 2, kalikan X pangkat negatif 2. Jadikan 1 dulu, X dengan X. X pangkat 1. Ini enggak ada pangkatnya, sama saja pangkatnya 1. Dikurangi 2, Y-nya. Y-nya negatif 5, negatif 5 ditambah dengan 2. 1 dikurangi 2, negatif 1. Jadi min 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena perintahnya sederhanakan bentuk perpangkatan di bawah menjadi, ini ada artinya, menjadi pangkat positif. Ini pangkat negatif. Jika menjadi pangkat positif bagaimana? 1 per X pangkat negatif 1 menjadi X pangkat 1, 1 boleh tidak ditulis. Y pangkat negatif 3 menjadi Y pangkat 3. Soal yang ketiga, 125 kalikan 2 pangkat 5 kalikan 2 pangkat negatif 3 kalikan 2 pangkat negatif 2. Sama, ini rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Berapa? 125 itu sama saja 5 pangkat 3. 2 pangkat 5-nya tetap, 5 pangkat negatif 3 tetap, 2 pangkat negatif 2 tetap. Sekarang ada 5 pangkat, 5 pangkat. Pangkatnya dijumlahkan, 3 dikurangi 5 langsung. Kemudian 2 pangkat 5 dikurangi 2, 5 pangkat 5 kurangi 2, ingat ini nanti ada berpangkat 0. 3 kurangi 3, 0, 5 pangkat 0 dikalikan 5 kurangi 2, 3, 2 pangkat 3. 5 pangkat 0 ini masih banyak yang tidak teliti. Di mana untuk 5 pangkat 0 kadang ada yang nilainya 0 atau nilainya 5. Yang benar 5 pangkat 0 itu berapa? Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0. Jadi 5 pangkat 0 itu 1. 1 kalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tertulis 1 tidak usah ditulis. Ini sudah selesai, tidak usah nanti dihitung 2 kalikan 2 kalikan 2 karena cuma menyederhanakan. Berikutnya soal yang keempat. Agak sedikit banyak sekali bentuknya. Di sini ada bentuk pecahan, ada bentuk berpangkat negatif, ada bentuk berpangkat positif. Sama pada dasarnya. Pada dasarnya bagaimana? Rubah saja dari negatif menjadi positif. Kalau positifnya tetap, karena perintahnya positif. Bagaimana caranya? Caranya ia pembilang menjadi penyebut. Jika negatif ingin jadi positif, penyebut menjadi pembilang. Karena negatif menjadi positif. Bagaimana? B. B ini B yang mana? B yang ini tetap. Sedangkan B pangkat 5 ini yang mana? Yang bawah, B pangkat negatif 5. Karena negatif penyebut menjadi pembilang. A di sini A yang mana? A-nya tetap karena sudah berpangkat positif. Sedangkan A pangkat 4 ini dari mana? Dari sini. Dari pembilang menjadi penyebut, dari pangkat negatif menjadi positif. Sekarang yang kedua di sini. B pangkat 7 dari mana? Penyebut menjadi pembilang. Maka negatif menjadi positif. A pangkat 2, pembilang menjadi penyebut, menjadi A pangkat 2.
B pangkat negatif 3 dari pembilang menjadi penyebut, menjadi B pangkat 3. Sedangkan A pangkat 3 ini tetap karena sudah pangkat positif. Berikutnya bagaimana? Karena di sini adalah perkalian, pilihan pokoknya sama, tinggal dijumlahkan. B pangkat nggak ada pangkat, pangkatnya 1. 1 ditambah 5 ditambah 7. A-nya A dipangkatkan dengan 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3. Yang ditulis adalah yang A-nya dulu. Sedangkan B karena nggak ada temannya, hanya 1 tetap ditulis B. 1 tambah 5 tambah 7 berapa? 13. 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 berapa? 10. B-nya tetap. Dah, ini sudah bentuk pangkat positif. Atau disederhanakan menjadi di sini B pangkat 13. Ini B pangkat 3. Ini belum sederhana karena ada B, ada B. Maka disederhanakan. Penyebut menjadi pembilang. Positif menjadi negatif 3 sama-sama B. 10-nya A pangkat 10-nya tetap 13 dikurangi 3 berapa? 10. Jadi B pangkat 10 per A pangkat 10. Tidak boleh ini dikomplasi, dicoret. Karena 10 dengan 10 sama, maka dicoret menjadi bentuk sederhananya B per A. Tidak, karena di sini adalah bentuk perpangkatan, kecuali bentuk perkalian. Itu adalah soal yang keempat dan soal yang terakhir. Mungkin untuk materi bentuk perpangkatan itu saja yang jelas. Untuk soal-soal yang telah Pak Guru sampaikan, itu kalian coba lagi untuk mengerjakan atau cari soal bentuk-bentuk yang lain. Karena seperti Pak Guru katakan, bisa itu karena terbiasa. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Semuanya sehat selalu, selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Akhirul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.